serah terima jabatan Ketua Umum Perhakas. Terima kasih. Yang telah bekerja keras dan tim-tim yang bekerja keras untuk melaksanakan FUMA ini. Juga berterima kasih kepada sesepuh yang telah membimbing kita bagaimana untuk berorganisasi hingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian daripada pemilihan ketua umum. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan suatu acara sakral, yaitu penyerahan kepemimpinan dari Bapak Kusau yang telah memimpin selama 2 periode yang diperpanjang 1 tahun. Terima kasih untuk pengabdiannya Bapak Kusau yang telah berkarya untuk Perhakas Solo dan juga untuk HK seluruh Indonesia tentunya. Demikian juga saya mengucapkan selamat untuk Bapak Effendi Ko Yunfen yang Pak Yunfen yang hari ini juga akan menerima serah terima tanggung jawab tersebut. Tentunya akan menghadapi tantangan di dalam masa pandemi ini. Tentunya ada satu perubahan di dalam kita berorganisasi dengan segala gerakan sosial kita yang sangat dibatasi. Tentunya ini bukan menjadi satu halangan. Saya percaya dengan ketua yang baru ini siap untuk menerjang dan memajukan Perhakas Solo, Perhakas Indonesia, dan juga menjadi Perhakas yang bisa menghubungi seluruh HK yang ada di dunia ini. Sekian. Kepada Ketua Umum terpilih Ko Yunfen yang sebagai Ketua Umum Saudara Jakarta untuk periode yang ke-7 masa tahun 2021 sampai 2025. Semoga di bawah pimpinan beliau Perhimpunan Saudara Jakarta semakin maju, berkembang dan kompak. Selamat berkarya. 1 tahun 2025 kepada Bapak Yunfen. Berikutnya Pak Yunfen dipersilakan untuk menandatangani berita serah terima tersebut. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Dulu ya. Ya, berarti sah ya ini ya. Bayar dapat. Jangan miring bukunya jangan miring. Tegak sedikit, bukunya tegak. Berat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari para anggota Perhakas dimanapun berada untuk menakodai Perhakas selama 4 tahun ke depan. Terima kasih juga kepada panitia rapat umum anggota yang telah bekerja all sehingga semuanya berjalan lancar. Dan tentu terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga juga saya berikan kepada para pengurus periode lalu yang beserta jajarannya telah menanamkan dan mewariskan etos dan hasil kerja yang luar biasa bagaikan mentari yang tiada berhenti bersinar, mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhakas. Maka bersama dengan Dewan Pengawas terpilih, kami telah membentuk badan pengurus baru untuk periode yang ke-7. Berlanjut, pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas juga telah membentuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina serta mengangkat ketua kehormatan dan ketua kehormatan selamanya. Untuk itu akan saya bacakan susunan nama dan sekaligus penayangan foto yang bersangkutan secara online. Susunan pengurus Perhakas periode ke-7 tahun 2021 sampai tahun 2025. Ketua Umum Yunfen, saya sendiri. Wakil Ketua Umum 1 Bapak Jerry Suwanto Supiah atau dikenal dengan Sen Junho.
Wakil Ketua Umum 2, Ibu Kusing, dikenal juga sebagai Ibu Bintang Limaku. Wakil Ketua Umum 3, Bapak Gus Mimin Bina Mulya, kenal juga sebagai Pli Dianmi. Kemudian Sekretaris Ibu Santi Stanislausia Lim, Liu Xian. Wakil Sekretaris 1, Bapak Rudi Harjanto, Bang Sienjik. Wakil Sekretaris 2, Bapak Agus Prabowo Subianto, Agus Wong. Wakil Bendara Bapak Hendro Setiawan, Bapak Ali Gaisyang. Kemudian para wakil ketua seksi. Yang pertama, ketua seksi organisasi Bapak Henry Hudaya. Ketua seksi Humas Bapak Utomo Kusmanto. Ketua seksi Perempuan dan Kesenian Ibu Liao Cenyin. Ketua seksi Pendidikan dan Budaya Bapak Munadi Hartono. Ketua seksi Sosial Alan Dharma Saputra Kushendro. Ketua seksi Pemuda Andi Kurniawan Subagio. Ketua seksi Olahraga Ibu Budiyoko Chen Yensi. Dan Ketua Panitia Dasinghak periode 1 Bapak Lukito Hartono atau dikenal Bapak Li Tinghua. Selanjutnya untuk Badan Pengawas Bapak Yan Setiadi Wijaya atau Bapak Wong Hikian. Sekretaris Ibu Susi Indrawati Santosa atau Ibu Bansauti. Anggota Bapak Heri Sentosa, Bapak atau Bapak Liang Kusing. Anggota lagi Bapak Karya Agung Saputra atau Bapak Cia Willy. Selanjutnya anggota Bapak Rusli Teguh Satria atau Bapak Likoki. Yang terakhir anggota Bapak Jak Renminto, Bapak Yin Mingliang. Kemudian Dewan Pertimbangan terdiri dari 3 personal, yaitu Bapak Wibowo Kusmanto, Bapak Kusau selaku Ketua. Kedua, Bapak Jinata Jadisto atau Bapak Yakinian, anggota. Dan ketiga, Bapak Sugiarto Pandoyo, Bapak Liong Yenjun, anggota. Selanjutnya adalah Dewan Pembina. Pertama, Bapak Lukito Purnomo, Bapak Lu Nanyam selaku Ketua. Yang kedua, Ibu Sulistiawati, Ibu Kusal Bu Ijam sebagai anggota. Yang ketiga, Bapak Ageng, Bapak Cahindian, anggota. Keempat, Ibu Dianrit Liu atau Liu Dianchen, anggota. Yang kelima, Bapak Ali Budi Hartanto, Bapak Li Bihian, anggota. Dan yang terakhir, Bapak Lim Yong Ping selaku anggota. Di samping itu kami juga mengangkat ketua kehormatan. Yang pertama, Bapak Yaksa Gil. Yang kedua, Bapak Ibu
Wong Tiyun. Yang ketiga, Ibu Liang Yin Yin. Yang keempat, Ibu Sulistiawati atau Ibu Wijau. Yang kelima, Bapak Rusli atau Bapak Lerenhe. Yang keenam, Bapak Sugiarto Pandoyo atau Bapak Leong Lien Chun. Yang ketujuh, Bapak Ageng atau Bapak Chia Hing Hian. Yang kedelapan, Bapak Iswayudi Sarjana Hukum, Bapak Cho Hung Yen. Yang kesembilan, Bapak Henry Suryanto atau Bapak Yu Yong Yen. Yang kesepuluh, Bapak Isandi Sulaiman atau Bapak Lu Yung Jen. Yang ke-11, Bapak Alandri Chandra atau dikenal juga sebagai Bapak Chan Sipang. Yang ke-12, Bapak Sundaya Lesmana atau dikenal juga sebagai Bapak Li Xiong Pang. Yang ke-13, Bapak Yang Yen Sung. Yang ke-14, Bapak Lukipa Purnomo, Bapak Lunarnyo. Yang ke-15, Bapak Anwar Sugiharto, Bapak Wang Lung. Yang ke-16, Bapak Tan Bisiu. Yang ke-17, Bapak Indra Gunawan, Bapak Cho Wen. Selain itu, kita juga mempunyai ketua kehormatan selamanya. Yang pertama, Bapak Siswati Bijo Prabowo, kenal sebagai Bapak Si Wendi. Yang kedua, Bapak Sugeng Prananto, yang dikenal juga sebagai Bapak Yap Yendi. Apapun anggota bersatu untuk maju. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Saya ditunjuk sebagai ketua dalam pelaksanaan pemilihan ketua umum Perhakas untuk periode ke-7 ini. Semenjak awal bulan Maret kami sudah mengadakan pertemuan ya tahun 2020 dengan segala persiapannya. Dengan awalnya kami mengumpulkan data-data dan kriteria nama yang akan masuk menjadi bakal calon ketua umum untuk periode ini melalui suara dari anggota. Nah, dari situ masuklah nama-nama, akhirnya kita yang sudah terkumpul dengan suara yang terbanyak kita ranking. Nah, dari ranking nomor 1 sampai nomor 9, dari kita ambil 10, kemudian dari itu lagi kita seleksi lagi. Seleksi lagi menjadi 3 nama yang punya ranking yang tertinggi. Setelah itu kami membuat proses percetakan sesuai amanat daripada ADART kami, dan kami bagikan ke seluruh anggota fakta yang ada melalui kulir. Jadi kami cetak surat suara yang akan mereka coblos seperti pemilu pada umumnya. Nah, kemudian kami tarik suara tersebut dan di ranking dilaksanakan waktu di dalam RUA, yaitu rapat umum anggota. Nah, disitulah ditetapkan dengan suara terbanyak Bapak Effendi Yunfen yang terpilih dengan tertinggi ya dari ketiga calon yang bakal calon yang ada. Demikian prosesnya, dan pada hari inilah puncak daripada acara ini, yaitu serah terima jabatan. Mohon maaf, untuk anggotanya yang memilih berapa? Kemudian suara terbanyaknya? 500-an ya. 500-an. Suara terbanyaknya berapa? Suara terbanyaknya tadi berapa? 672 ya. 672 ya terbanyak. Suara terbanyak tadi.
280 lebih. Ya, yang terbanyak. Nah, tadi Bapak Yunfen ini. Baik. Ya, berarti hampir kalau secara presentasi sekitar 60% dari suara. Baik. Walaupun pandemi, Ya, prosesnya seperti justru apa? itulah kenapa kita punya proses begitu panjang, karena masa pandemi ini juga yang membuat kita jadi agak terhambat ya, karena di dalam pelaksanaan waktu rapat umum anggota juga sesuai dari amanat ADART kita tidak quorum, karena kita hanya diizinkan secara protokol itu hanya 50 orang, padahal harusnya adalah 50 plus 1. Untuk itu juga pada pelaksanaan tersebut kami mengalami harus menunda 1 jam sesuai dengan aturan ADART, sehingga suara ini baru bisa diketok palu dan disahkan. Ya, ini karena pandemi ini. Jadi, itulah yang menjadi proses sampai hari ini baru kita juga bisa melaksanakan serah terima jabatan. Nah, dan dibatasin sebenarnya mereka juga hadir melalui di rumah ya, karena kita hanya batasi 10 orang saja yang boleh hadir di acara ini ya, sesuai protokol yang ketat untuk kita laksanakan hari ini. untuk proses pencoblosannya itu berupa secara online atau kartu suara dikirimkan untuk masing-masing anggota, Pak? Kita kirimkan. Jadi dari 500-an itu anggota itu setiap itu kita kirim ke rumah mereka, mereka coblos di rumah. Setelah itu kita tarik suara itu. Nah, kita tarik setelah mereka coblos, serahkan ke kita. Ada yang juga via kulir kita, ada yang mereka juga mengantarkan ke sini. Dan pada waktu RUA juga ada mereka hadir. Jadi mereka membawa surat suara itu dibawakan masuk ke kota dan kemudian baru kita rekap. Nah, dari rekap itulah kita bisa mendapatkan hasilnya secara fair ya, yang mana yang terpilih menjadi ketua umum. Itu memang mekanisme dari proses pemilihannya seperti itu. Jadi meskipun panjang tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Pak? Betul, itu yang kami lakukan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Bapak Wibowo Kusmanto selaku periode 6. Nah, ini apa saja yang telah dilakukan atau program yang sudah berhasil diselenggarakan meskipun mungkin di akhir jabatan terjadi pandemi, Pak? Pertama, saya ucapkan terima kasih atas dukungan pengurus dan anggota-anggota sehingga Perhakas tetap bisa eksis. Selama ini yang kita paling unggul juga kita sudah peresmian gedung ini, dan juga kita sudah menyelenggarakan konferensi pemuda HK seluruh Indonesia yang pertama yang diadakan di Tawangmangu. Itu sehingga sampai saat ini muda-mudi HK seluruh Indonesia bisa menjadi kompak dan mereka bisa saling berhubungan. Dan ada juga kita yang terakhir, kita setelah berhasil menyelenggarakan Rakernas seluruh Indonesia yang diadakan di Solo. Kita dipercaya oleh PHIS untuk menyelenggarakan Rakernas, di mana yang datang cukup banyak dan mendapatkan pujian dari luar kota. Itu saja. Selama pandemi ini kegiatan kita agak berkurang, seperti untuk les Mandarin juga kita berhentikan, semuanya lewat online. Itu saja. Kemudian ini harapannya untuk pengurus periode 7 sekaligus harapannya terhadap ketua umum periode 7 nanti, Pak. Ya, saya harapkan dalam periode yang akan datang di bawah pimpinan Bapak Yunfen, Perhimpunan Pesaraka Surakarta akan makin maju, berkembang dan makin kompak. Saya ucapkan selamat berkarya untuk Bapak Yunfen. Baik. Dan kemasyarakatan Solo, kita juga ikut bergabung dengan Solo Bersama Selamanya, yang dimana tiap tahunnya kita adakan bersama untuk pembagian sembako yang digabung dari semua elemen Solo semua, yang tiap tahunnya membagikan kurang lebih 10.000 sembako. Itu yang kita lakukan selama ini.
Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Bapak, untuk Bapak Johnson selaku Ketua Umum periode 7 sudah ada rencana untuk apa Pak ini? Jadi begini, dengan adanya pandemi ini memang keleluasaan kita untuk bergerak sangat terbatas, sehingga selain kita meneruskan apa yang menjadi program kepengurusan yang lalu, kita juga akan mencoba mencari terobosan yang bagaimana tetap bisa eksis untuk membantu utamanya kepada para anggota dan khususnya dan kepada masyarakat Solo pada umumnya. Kalau untuk pandemi ini, apakah nanti juga membantu untuk terus edukasi masyarakat untuk protokol kesehatan, kemudian bagaimana dengan para pebisnis gitu, apakah nanti juga akan bergerak ke sana Pak? Jadi begini, untuk pandemi ini memang kita akan bekerjasama dengan setempat ya, penguasa setempat yang istilahnya adalah bahwa seperti vaksin kan sekarang sudah ditangani oleh pemerintah, kita tidak masuk ke sana. Tapi untuk masker ya kita akan lanjutkan, misalnya yang lalu kita bergerak untuk membagikan selain sembako kan juga setelah pandemi ini juga kita bagikan masker dan hand sanitizer dan beberapa keperluan untuk protokol pandemi. Kalau untuk gerakan ke depan ya, tetap kita mengacu pada protokol ya, tidak bisa lepas dari itu. Apapun yang bisa kita lakukan coba kita cari terobosan terus sambil try and error istilahnya. Sebab apapun yang terjadi kan tetap kita harus tetap eksis, tetap survive. Begitu. Untuk tetap patuh dengan PSBB ya Pak ya? Pasti. Jadi tetap kita mengacu pada protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Terus harapannya Pak dengan keadaan pandemi ini Pak? Ya kita semuanya bersama-sama seluruh dunia bahkan berharap pandemi ini mendapatkan solusi ya, teratasi dengan baik ya. Salah satunya dengan vaksin nanti. Kira-kira demikian. Yeah.